Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira, NIM 275-176. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan tubuh manusia agar tidak mengalami penyakit gangguan gizi, di mana gangguan gizi sendiri adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya zat-zat vitamin yang tertentu sehingga mengakibatkan tubuh kita mengalami gangguan gizi. Perkembangan ilmu gizi. Penemuan ilmu gizi dalam sejarahnya memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat. Definisi gizi adalah suatu proses pengolahan makanan yang dikonsumsi tubuh untuk pertumbuhan dan pergantian jaringan tubuh. Zat gizi terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. Berikut ini akan dipaparkan perkembangan ilmu gizi antara lain. 1. Pada tahun 400 sebelum Masehi, Hippokrates, seorang bapak kedokteran, menyampaikan ilmu kepada muridnya bahwa biarkan makanan sebagai obatmu dan obat sebagai makananmu. Yang kedua, di tahun yang sama 400 sebelum Masehi, seringkali digunakan sebagai kosmetik atau obat penyembuh penyakit. Yang ketiga, tahun 1500-an, seorang seniman dan ilmuwan yaitu Leonardo da Vinci berupaya menggambarkan proses metabolisme tubuh yang diasumsikan dengan proses membakar lilin. Sedangkan ilmu gizi di Indonesia dirintis sejak tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia. Istilah gizi dan ilmu gizi dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1950-an sebagai terjemahan kata nutrition dan nutrition science. Pengesahan kata sebagai terjemahan nutrition dan nutrition science dilakukan oleh Lembaga Bahasa Indonesia Universitas Indonesia. Ilmu gizi berkaitan dengan kesehatan perorangan disebut gizi kesehatan perorangan, yaitu gizi klinik lebih menitikkan pada kuratif daripada preventif dan promotifnya. Dengan pendekatan kuratif, proses dimulai dari anamnesis dan pengkajian status nutrisi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi adalah, menurut Saptawati, beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak menderita gizi antara lain: 1. Dengan adanya faktor ekonomi. Salah satu faktor yang paling dialami oleh banyak keluarga di Indonesia adalah ekonomi. Yang rendahnya ekonomi, sulit pekerjaan, dan penghasilan yang tak mencukupi dan mahalnya harga bahan makanan. Yang kedua, sanitasi. Kondisi rumah dengan sanitasi yang kurang baik akan mengalami dampak buruk bagi kesehatan kita sendiri, khususnya anak-anak akan terganggu. Yang ketiga, pendidikan. Orang tua seharusnya menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan akan kecukupan gizi namun tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan apapun yang bergizi bagi anak-anak mereka. Yang keempat, perilaku orang tua. Perilaku orang tua menganggap bahwa mereka tahu segala sesuatu, sehingga tidak menyadari bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan dari para ahli medis dalam mengatasi masalah. Klasifikasi gizi. Penilaian langsung yaitu antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Yang kedua, klinis. Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, biokimia. Pemeriksaan biokimia disebut juga cara laboratorium. Pemeriksaan biokimia, pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi. Yang keempat, biofisik.
Pemeriksaan biofisik salah satunya penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan. Penilaian tidak langsung. Dengan adanya penilaian tidak langsung ini dirinci, ada beberapa rinciannya. Yang pertama, survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga. Yang kedua, status vital. Status vital merupakan salah satu metode penilaian gizi melalui data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Yang ketiga, faktor ekologi. Penilaian status gizi dengan menggunakan faktor ekologi karena masalah gizi dapat terjadi karena interaksi beberapa faktor ekologi, seperti faktor biologis, faktor fisik, dan lingkungan daya. Jadi, kesimpulan semua dari presentasi yang saya buat tadi yaitu gizi merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam asupan makanan sehari-hari hingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Kasus busung lapar atau gizi buruk yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah gizi selain merupakan masalah kesehatan, juga terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat, pendidikan, sosial ekonomi, budaya, dan politik. Sekian video presentasi yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.